Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa setia RCTV dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik pemirsa ya di bulan suci Ramadan ini. Senang sekali saya Lulul Jannah menyapa Anda dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon, dan kali ini spesial episode kali ini pemirsa, kami sudah bersama dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, ya ini selaku Ketua Basnas Kabupaten Cirebon dan juga ditemani oleh teman-teman santri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puasanya lancar ya? Lancar. Pak Yai gimana kabarnya? Alhamdulillah lancar semua. Lancar semua, masih Ya. tetap ini ya, walaupun udah agak panas-panas nih bulan Ya ini. betul. Ini Tapi panas di luar, adem di hati. Adem di hati, itu dia pemirsa ya. Ya pemirsa, seperti biasa Cirebon Mengaji hadir pada sore hari ini menemani ngabuburitnya pemirsa dan akan mengajak Anda untuk ikut mengaji bersama pemirsa ya. Selain itu juga kita akan dengarkan penjelasan tajwid dan juga materi kita pada hari ini yang bertema Ramadan, bulannya Al-Quran, menghidupkan tradisi tilawah ya. Nah, jadi berkaitan dengan tema tersebut kita terlebih dahulu akan ngaji dulu ya Pak Yai. Ya, Surat betul. apa nih Pak Yai hari ini? Kita insya Allah akan membaca surat Al-A'raf ayat 204 sampai 205 ya. Baik, pemirsa boleh dipersiapkan Al-Qurannya, buka surat Al-A'raf ayat 204 sampai 205. Dan kita akan mengaji bersama-sama dengan teman-teman santri juga ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwwi wal asal. Minal qawli bil ghuduwwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Dalam surat Al-A'raf ayat 204 terdapat hukum bacaan ikhfa. Ikhfa yaitu pada lafaz wa al-situ. Ikhfa yaitu bacaan samar antara izhar dengan idgham, seperti yang dijelaskan dalam bait kitab Hidayatus Sibyan yang berbunyi Wa afiyana inda baqil ahrufi jumlatuha khamsatu ashrin fariki. Ikhfa yaitu ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang ada 15 yang terkumpul dalam bait nadom
shifda sana kam jada syaksum bersama dum tayyiban zifi tuqon lima, yaitu sod, fa, dal, ta, kaf, jim, dal, shin, rof, sin, to, zai, ta, do, dan zo, maka dibacanya dengan disamarkan, yaitu wa'al situ. Nah, di sini nun matinya bertemu dengan sod, yaitu huruf ikhfa, maka dibaca dengan samar. Wa'al situ. Mari baca bareng-bareng. wa'al situ. Sadaqallahul-azim. Alhamdulillah ya pemirsa, telah kita baca dan dengar bersama juga ayat suci Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204 sampai 205 beserta dengan makna dan juga penjelasan tajwidnya kurang lebih Pak Yai. Ya. Monggo Pak Yai selanjutnya ingin dilanjutkan lebih lanjut oleh Pak Yai. Ya, jadi memang ikhfa itu adalah merupakan salah satu hukum ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Ya. Ikhfa itu membaca samar, wa'ang situ. Jadi nunnya dibaca samar. Kita mengenal idhar, di mana nunnya dibaca jelas, ya. An amrin. Ada juga idgham, itu nunnya dimasukkan ke dalam huruf yang setelahnya. Ada dengan gunnah, idgham bi gunnah dengan mendengung. Ada juga yang bila gunnah dengan tanpa mendengung. Yang mendengung contohnya seperti ketemu dengan nun atau ketemu dengan ya atau ketemu mim, ya. Contohnya seperti ai, atau yang tidak mendengung seperti nun ketemu dengan lam, ya, Allah misalnya. Kemudian juga kita mengenal ada iqlab, ya, di mana pembacaan nun berganti menjadi mim. Itu adalah hukum-hukum nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Dan itu adalah termasuk dalam ilmu tajwid, ilmu bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Ilmu tajwid ya pemirsa Ya. Mohon diterapkannya ketika pemirsa sudah mengetahui Betul. cara bacanya seperti apa. Ketika dalam membaca Al-Quran bertemu dengan beberapa hukum tadi ya, bisa izhar, ada ikhfa, iqlab dan lain sebagainya. Harus diterapkan sesuai dengan hukumnya Pak ya. Iya, betul. Baik pemirsa, tema kita hari ini adalah Ramadan bulan Al-Quran menghidupkan tradisi tilawah. Nah, yang sudah dibacakan juga Quran surat Al-A'raf, maknanya juga berkaitan dengan tema hari ini. Lebih lanjut lagi kita tanya Pak Yai ya, penjelasan lebih jauhnya lagi Pak Yai dari makna surat Al-A'raf 204-205. Jadi di dalam surat Al-A'raf ayat 204 sampai 205 ini berkaitan dengan apabila ada Quran yang dibaca, maka oleh karena itu dengarkanlah, fastami'u lahu, dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikanlah. Karena apa? La'allakum turhamun, semoga kalian semua bisa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat 205 ini menjelaskan tentang kita diperintahkan untuk senantiasa mengingat Allah, baik ya di hati kita, baik itu dilakukan dengan suara pelan ataupun suara yang kencang, ya. Baik itu pagi hari ataupun sore hari, kita diperintahkan untuk senantiasa mengingat Allah, dan kita jangan termasuk orang-orang yang lalai, tidak ingat akan Allah. Baik pemirsa ya, jangan termasuk orang-orang lalai. Nah, orang-orang lalai itu seperti apa? Jelasnya lebih lanjut dulu Pak Yai ya. Pemirsa jangan kemana-mana karena Cirebon Mengaji nanti akan kembali untuk Anda usai pariwara berikut. Tetap bersama kami di Cirebon Mengaji. Kemudian kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Ya pemirsa, kembali bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji.
Membudayakan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Episode kali ini pemirsa kami bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, Ketua Basnas Kabupaten Cirebon, dan juga masih bersama teman-teman santai ya. Tadi sudah kita baca bersama Quran Surat Al-A'raf ayat 204 sampai 205 yang berkaitan dengan tema sore hari ini, yaitu Ramadan bulan Al-Quran menghidupkan tradisi tilawah. Nah ini sama banget nih Pak Kiai dari Ya. tema dan juga program kita nih, menghidupkan kembali mengaji tilawah ya. Monggo Pak Kiai penjelasannya. Terima kasih. Ya, memang Al-Quran tidak bisa dipisahkan dari Ramadan. Ramadan juga tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran ya. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Oleh karena itu memang disunahkan di dalam bulan Ramadan itu untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ada beberapa keutamaan dan fadilah dari membaca Al-Quran itu sendiri ya. Yang pertama, dengan membaca Al-Quran kita bisa memperoleh ketenangan dan dinaungi oleh para malaikat ya. Kita mendapatkan perlindungan oleh para malaikat, dan itu disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana dalam hadis tersebut mengatakan bahwa tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah kemudian mereka membaca Al-Quran, maka rahmat akan senantiasa menaungi mereka dan mereka diberi perlindungan oleh para malaikat-malaikat Allah. Itu pertama ya. Jadi siapa yang membaca Al-Quran, maka insya Allah hatinya akan tenang dan malaikat akan senantiasa melindunginya. Kemudian yang kedua, salah satu fadilah atau keutamaan daripada membaca Al-Quran adalah bahwa setiap huruf itu akan dilipat gandakan paling tidak 10 kali lipat. 10 kali lipat. Setiap ya. huruf ya. Setiap Pak, huruf ya. Jadi karena membaca Al-Quran itu tergondrong dalam kebaikan, sehingga setiap satu kebaikan itu dilipatkan 10. Dan di dalam sebuah hadis ditegaskan bahwa kelipatannya itu bukan berarti misalnya tadi ayat tadi misalnya apa, wa idza quri'a misalnya wa idza satu kalimat, bukan, tapi wa idza ini wawu, alif dan dal itu dilipatkan ke semuanya menjadi 10 kali lipat. Dan oleh karena itu dengan memperbanyak bacaan Al-Quran di Ramadan ini, maka nanti bacaan kita per hurufnya nanti insya Allah akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat atau lebih. Dan kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, insya Allah nanti Al-Quran menjadi syafaat bagi kita di hari akhirat nanti. Jadi Nabi besar Muhammad SAW memerintahkan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, karena Al-Quran nanti di hari kiamat menjadi syafi'an li ashabi, jadi menjadi mensyafaati terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran, memberikan pertolongan ketika tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan 3 faedah ini, terlebih lagi kalau misalnya membaca di dalam bulan Ramadan yang segala amal kebaikan dan lain sebagainya itu semuanya dilipat gandakan berkali-kali lipat. Jadi ini merupakan kesempatan dan momentum terbaik untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan dengan momentum Ramadan ini juga ini sebagai kita untuk mentradisikan tilawatil Quran tadi sebagai sebuah tradisi yang tentunya tidak hanya kita lakukan di bulan Ramadan, akan tapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Seperti Cirebon Mengaji ini yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Harapannya Cirebon Mengaji menjadi sebuah kebiasaan, menjadi tradisi umat Islam di Kabupaten Cirebon, sehingga di bulan-bulan yang lain pun tidak pernah lepas dari yang namanya mengaji Al-Quran ya. Itu diantara fadilah-fadilah membaca Al-Quran secara umum, dan apalagi itu dilaksanakan di bulan Ramadan ya, begitu. Jadi pemirsa ya, mulai sekarang nih jangan malas-malas lagi. Mungkin dari awal Ramadan sudah ada niat untuk khatam Al-Quran. Betul. Ini berapa sebulan nih, berapa kali ya Pak Yai?
Jadi orang-orang soleh terdahulu ini ya itu paling tidak bisa memotivasi kita ya. Di bulan Ramadan ini kadang-kadang menghatamkan Al-Quran itu bisa sampai berkali-kali. Ya, bahkan ada sebagian yang menghatamkan satu hari itu satu khataman Al-Quran. Coba bayangkan, berarti waktunya 24 jam dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Mungkin barangkali itu terlalu tinggi bagi kita ya. Ya paling tidak kita mungkin bisa 3 kali lah, 10 hari 1 kali khataman. Atau kalau misalnya 2 kali lah. 2 kali ya. Kalau tidak-tidaknya berarti 1 kali khataman paling tidak itu sudah paling peringkat paling rendah yang mungkin bisa kita capai di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu ini mumpung masih ada kesempatan, masih beberapa hari ke depan, mari kita isi hari-hari kita dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, karena kita tahu pahalanya sedemikian banyak dan itu semua dilipat gandakan di bulan Ramadan yang kita cintai sekarang ini. Ya, dimulai lagi kebiasaannya. Kalau kemarin-kemarin udah bolong-bolong ngajinya di bulan Ramadan, karena pahalanya berlipat-lipat ganda. 1 huruf bisa berkali-kali lipat ya. Jadi apalagi ngajinya sehari 1 hataman. 1 hataman, wah itu udah kayaknya nggak bisa ngitungnya juga. Nggak bisa ngitung pahalanya kayak apa. Dengan adanya bulan suci Ramadan ini kita hidupkan lagi tradisi tilawah yang sudah ada terlebih untuk Kabupaten Cirebon ya, apalagi melalui Cirebon Mengaji. Baik pemirsa ya, teman-teman santri, kita juga akan menghadirkan sesi tanya jawab. Jadi mohon dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang ya, berkaitan dengan tema kita yaitu Ramadan bulan Al-Quran menghidupkan tradisi tilawah. Ya, Pak Yai, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama kami Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, Ketua Basnas Kabupaten Cirebon, dan juga teman-teman santri. Buat pemirsa yang baru bergabung ya, kita sudah bacakan tadi ya Quran Surat Al-A'raf ayat 104-105 yang juga berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, Ramadan bulan Al-Quran untuk menghidupkan tradisi tilawah ya. Jadi baca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini sangat dianjurkan ya, saya betul, ya. betul. Selain karena pahalanya berkali-kali lipat, tapi juga untuk membangkitkan lagi tradisi tilawah ya. Ya, betul. Baik ya. Sudah kita dengarkan tadi penjelasan di segmen sebelumnya. Kita sekarang kasih kesempatan ya pemirsa buat teman-teman santri untuk memberikan, barangkali ada yang mau ditanyain gitu ya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizka Jada Binazila. Mau bertanya bagaimana jika seseorang itu tidak tahu tentang hukum bacaan tajwid, sehingga orang tersebut membaca Al-Qurannya itu kurang benar. Jadi itu bagaimana amalan seseorang itu diterima atau tidak? Terima kasih banyak atas pertanyaannya, bagus banget ya. Monggo Pak Yai, silakan. Terima kasih. Memang di dalam membaca Al-Quran itu ada adab atau sopan santunnya ya. Salah satu sopan santun yang penting adalah bagaimana kita membacanya dengan baik dan benar, yaitu melalui ilmu tajwid. Oleh karena itu perlu tuh belajar tajwid. Dan juga Cirebon Mengaji ini, makanya setiap pembacaan Al-Quran selalu dijelaskan tentang ilmu tajwidnya, agar supaya menambah pengetahuan para pemirsa tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, bagaimana sekarang bagi mereka yang mencoba memulai membaca Quran dan belum mempelajari ilmu tajwid? Tentunya kalau sudah menguasai ilmu tajwid, maka sudah kewajiban untuk membacanya dengan baik dan benar. Jadi tidak boleh membaca secara serampangan ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang baru memulai belajar Al-Quran, belum mengerti ilmu tajwid dan lain sebagainya? Dalam hal ini ketidakmampuannya tentang ilmu tajwid atau belum bisanya membaca Al-Quran dengan baik dan benar tidak menghalang-halanginya untuk mencoba dengan membaca Al-Quran ya.
Ya meskipun harus disadari bahwa dia harus belajar, sehingga tetap belajar. Nah tentunya belajar akan membuahkan hasil yang baik dengan cara dipraktekkan, yaitu dengan membaca. Meskipun bacaannya masih mungkin banyak salah sini, salah sana dan lain sebagainya, tapi kemauannya untuk belajar dan terus mempraktekkan apa yang dipelajarinya dengan membaca Al-Quran tanpa pernah bosan, tanpa pernah lelah, itu saya pikir merupakan sebuah hal yang baik dan tidak mengapa. Jadi tetap mendapatkan pahala membaca Al-Quran, dan tetap seperti yang sudah saya jelaskan, keutamaan-keutamaan dari bacaan Al-Quran pun tetap beliau dapatkan bagi orang-orang yang seperti itu. Jadi tidak merupakan penghalang ya apabila ada seseorang yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik untuk memulai mencoba untuk membaca Al-Quran sambil terus belajar ya. Sambil terus belajar, meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya di dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar, seperti itu. Jadi tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Walaupun aduh belum ngerti Belum. hukum tajwidnya Iya. apa, atau mungkin keliru atau Keliru salah, ya, atau masih belajar. Sekarang kan banyak tuh belajar Iqra dulu, Iya. dan tidak jadi masalah, silahkan baca Al-Quran. Insya Allah meskipun seperti itu, fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan Al-Quran yang sudah saya jelaskan tadi tetap akan beliau peroleh, didapatkan. Apalagi ini momentum Ramadan, tentunya ya bagi yang mereka yang belum bisa, ini merupakan waktu yang pas ya untuk mempelajari ilmu tajwid, memperlancar bacaan Al-Quran, sehingga nanti Al-Quran bisa menjadi temannya dalam kesehariannya. Seharian, tidak hanya bulan Ramadan. Iya. Jadi jangan jadi alasan, jangan jadi penghalang untuk tidak ngaji ya, Iya. untuk nggak tilawah, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Kalau kemarin habis libur bersantai-santai, sekarang nih karena termotivasi mau hatam satu kali selama bulan suci Ramadan nih Pak Yaya, Ya. harus dikebut habis tarawih, habis sahur, habis subuh ya. Kita mencoba. Itu tentunya bagi levelnya yang sudah tinggi. Iya. Ya. Kalau yang baru belajar ya tidak ada keharusan untuk menghatamkan satu Al-Quran. Termotivasi. Iya, termotivasi dulu ya. Bikin apa namanya reward ya. Iya, iya. Ya, jadi terutama juga dapat fadilah-fadilah baca Al-Quran ya, tetap ya Pak Yaya. Ya. Meskipun mungkin belum tepat Iya, iya, bacanya, iya. atau juga masih banyak keliru atau salah ya. Jadi jangan lupa untuk tetap diistiqomahkan ya. Nah Pak Yaya, selain tadi kan hukum-hukum tajwid yang memang harus diterapkan ketika kita membaca Al-Quran ya, yang lainnya ketentuannya, ataukah harus dalam keadaan berwudu, atau memang dalam keadaan semua, maksudnya untuk perempuan mungkin ya harus tertutup ya. Ya, Wudu betul. dan sebagainya, atau seperti apa nih Pak? Ya betul. Itu adalah merupakan bagian dari sopan santun membaca Al-Quran. Kita harus membacanya dalam keadaan suci ya. Harus berwudu terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus membacanya dengan menutup aurat seperti yang dilakukan oleh santri-santri ini. Kita juga tentunya harus membacanya dengan khusyuk, kalau bisa sambil mentadabburi maknanya. Jadi tidak sekedar membaca saja, harus dibaca dengan tartil sesuai dengan tajwid dan bacaannya, harus mentadabburi maknanya. Kemudian juga kita harus tentunya membacanya di tempat-tempat yang layak untuk dibaca ya. Ya meskipun hanya terbatas, misalnya kita tidak boleh membacanya di tempat-tempat yang najis atau di tempat-tempat yang ramai sehingga membaca. Itu adalah bagian daripada sopan santun di dalam membaca Al-Quran yang harus kita perhatikan juga sebenarnya ya. Pak Yai, secara singkat kesimpulan dari tema kita pada sore hari ini, Ramadan bulan Al-Quran menghidupkan tradisi tilawah, monggo. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa memang yang namanya Al-Quran tidak bisa dipisahkan dari Ramadan, begitu juga Ramadan tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu hendaklah memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena membaca Al-Quran itu sendiri mempunyai banyak fadilah dan keutamaan. Salah satunya tadi diantaranya orang-orang yang membaca Al-Quran insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala.
kemudian orang-orang yang membaca Al-Quran juga insya Allah nanti pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat, setiap hurufnya mendapatkan 10 kali lipat dari pahala yang dibacanya, dan kemudian Al-Quran juga insya Allah akan menjadi syafi'an ya, yang bisa menyafaati, bisa menolong kita di akhirat nanti bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Itu adalah fadilah keutamaan dari Al-Quran itu sendiri, apalagi misalnya dilakukan di bulan Ramadan yang segala sesuatunya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini merupakan momentum, merupakan kesempatan yang baik untuk memperbanyak bacaan Al-Quran dan menjadikannya sebagai tradisi sehingga kita bisa biasakan di hari-hari setelah Ramadan. Setelah Ramadan ya. Amin. Semoga kita semua bisa mendapatkan keutamaan atau fadilah dari membaca Al-Quran tersebut ya. Nah itu dia ya pemirsa RCTV, tema kita di sore hari ini, Ramadan bulan Al-Quran menghidupkan tradisi tilawah. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Yai atas waktunya, teman-teman santri juga ya. Semoga bisa diterapkan di rumah dengan nonton Cirebon Mengaji ini, termotivasi semuanya. Jadi budaya untuk mengaji terus tumbuh, tidak hanya di bulan suci Ramadan ya. Akhir kata saya Lulu Jana harus pamit undur diri. Jangan lupa saksikan program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon Mengaji, dan indahnya berbagi.